doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Mari pada hari yang cerah ini kita satukan hati untuk mengikuti acara pada hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu merindukan kami untuk berkomunikasi, bersahabat, dan menyatukan diri dengan Dikau. Berkatilah hidup kami agar berbuah dalam persaudaraan dan persahabatan dengan sesama, siapapun dan dimanapun, lewat cara atau media apapun. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik. Kakak Stella senang banget hari ini ketemu adik-adik lagi. Hari ini pas banget nih temanya tentang gadget adik-adik. Kita terima kasih banget ya sekarang. Ada gadget, bisa online. Jadi lagi pandemi pun kita masih bisa ketemu kayak gini. Keren ya gadget. Tapi adik-adik, ya gadget bagus sih. Ya teknologi ya, perkembangannya luar biasa. Tapi kalau adik-adik terlalu berlebihan juga bisa nggak bagus loh. Kayak apa sih nggak bagusnya? Nah, coba kita tonton dulu yuk. Ini ada namanya Lala. Dia suka banget sama gadget. Coba kita lihat. Dia ngapain sih sama gadgetnya?
ketika Lala bermain gadget. Lala suka bermain game di gadget. Ia mendandani Putri Ivone, memilih baju, sepatu, juga perhiasan. Tetapi kapanpun, dimanapun, Lala selalu memikirkan Putri Ivone. Lala ingin bermain game lebih lama. Lala sudah menata isi gudang. Nah, nyaman kan? Ia bisa main gadget tanpa ketahuan. Lala terus bermain gadget sampai lupa waktu. Ayah, ibu, dan Raka mencari Lala, tetapi Lala tidak ketemu. Mereka pulang dengan bingung. "Hei, bukankah itu sandal Kak Lala?" seru Raka. Sepertinya Lala tidak keluar rumah. Ruangan yang belum mereka periksa adalah gudang. Ya ampun, Lala, pakai ibu. Ayah geleng-geleng kepala. Gara-gara gadget nih. Maafkan Lala, ujar Lala. Terlalu lama bermain gadget, kesehatan mata kalian bisa terganggu, ujar ayah. Tubuh kalian juga jadi malas bergerak, timpal ibu. Main lompat tali tentu lebih sehat. Juga masih banyak loh permainan asik lainnya. Tanpa gadget, Lala bisa kok membuat kostum. Bermain gadget hanya sesuai dengan jadwal. Anak jagoan, kreatif, dan pintar mengatur waktu. Ya, adik-adik, di sini siapa yang kayak Lala? Udah main gadget terus keterusan, pengen main terus sampai lupa waktu. Ayo coba angkat tangannya, ngaku. Kalau ada yang kayak gitu, harus diperbaiki nih adik-adik. Memang ya kita butuh gadget sekarang, nggak boleh telat teknologi kita. Terus karena gadget, banyak banget manfaatnya ya. Kita bisa nonton, main game, jadi kita nggak bosen, nggak stres di rumah terus. Terus udah gitu, kita bisa komunikasi sama teman-teman di luar juga lebih gampang kayak gini nih sekarang ya. Terus tuh adik-adik, belajar sekarang bisa online. Terus cari pengetahuan, cari informasi udah gampang banget ya di internet, kayak tinggal ketik, langsung muncul semuanya. Nah, tapi adik-adik, itu tadi nih, seperti yang di video tadi, kalau terlalu sering atau kebanyakan main gadget itu nggak baik. Adik-adik masa sebagai manusia ya, kan di rumah ada orang tua, mungkin ada saudara juga. Masa adik-adik nggak mau mainan sama mereka? Mainan sama gadget terus. Nanti kita jadi nggak punya teman, nggak bisa sosialisasi sama orang. Terus udah gitu, ada radiasi juga, terus nggak bagus juga buat mata kalau kelamaan. Nanti matanya bisa rusak loh adik-adik. Apalagi kalau lupa waktu, aduh. Bahkan ada yang kakak Stella tahu tuh, main game bisa sampai nggak makan. Kan nggak sehat ya adik-adik. Nah, terus sekarang banyak media sosial nih. Terus konten-kontennya juga banyak macem-macem ya. Adik-adik juga harus bisa nih pilih-pilih yang baik. Kalau baik diikutin, adik-adik lihat. Kalau yang buruk skip. Jangan dilihat. Kalau kelihatan pun, kelihatan. Ya udah, nggak usah diikutin adik-adik. Jadi kita benar-benar cari yang baik. Bahkan kita juga membagikan yang baik, kata-kata positif. Jangan jelek-jelekin orang di media sosial. Jadi gadget itu baik tergantung penggunaan kita adik-adik. Kita mau jadi saksi Tuhan, jadi saksi firman Tuhan, atau enggak nih melalui gadget. Nah, kan kita mau berbuah baik ya. Jadi pasti kita cari yang positif dan bagikan yang positif juga. Nah, habis ini kita coba, kakak Stella juga penasaran nih, kitab suci itu bilang apa sih tentang tema kita hari ini? Nah, yuk coba kita langsung aja yuk, Kakak Lona. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian bacaan kitab suci tentang pokok anggur yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 17. Nah adik-adik, kakak mau jelasin sedikit bagaimana adik-adik bisa ikut menjadi berbuah seperti anggur yang baik yang ditanam oleh Bapa kita di surga di zaman serba digital sekarang ini ya. Sebelumnya dibilang kan kalau kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur, yaitu Allah Bapa sendiri. Nah, karena kita merupakan ranting-ranting alias anak-anak dari Allah Bapa, Bapa menginginkan kita berbuah banyak dan berbuah dengan sempurna. Adik-adik pasti sudah akrab banget ya sama gadget kalian. Apalagi sepanjang pandemi ini kita harus selalu di rumah. Pasti gadget kalian sekarang udah jadi sahabat kalian banget. Buat belajar, buat nonton video, buat chatting sama teman, buat lihat-lihat gambar, atau buat main games. Banyak ya kegunaannya ya. Tapi adik-adik juga tahu kan, kalau nggak semua yang ada di dunia maya alias internet itu bagus untuk kita. Banyak video atau gambar atau kata-kata yang tidak baik yang tentunya kita tidak boleh contoh. Nah, daripada untuk hal-hal yang tidak baik itu, gadget dan media sosial yang kita punya sebaiknya kita gunakan untuk menyebarkan kasih Tuhan. Misalnya, untuk menghibur teman yang sakit pakai WhatsApp atau chat teman yang kesulitan belajar untuk membantu belajar. Menonton video yang menambah ilmu pengetahuan dan video tentang firman Tuhan, atau menyebarkan gambar-gambar tentang firman Tuhan. Dan masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa kita lakukan lewat media sosial dan gadget kita. Sehingga lewat media sosial dan gadget yang kita punya,
kita bisa tetap berbuah seperti yang Allah Bapa mau. Seperti anggur yang bermanfaat untuk tubuh kita, Allah Bapa ingin kita bermanfaat juga untuk sesama manusia. Dan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai ranting-rantingnya, ikut menularkan kasih Tuhan kepada teman-teman dan sesama kita. Adik-adik pasti bisa kan seperti yang Tuhan mau? Pasti bisa dong ya. Semangat adik-adik, pasti bisa. Buat yang ini dulu ya. Adik-adik, langkah awal kita bikin, ini kita lipat dua ya, terus kita gambar. Setelah itu kita gunting ya. Nah, ini udah digunting. Kalian boleh pakai kertas bekas. Setelah digunting, nanti kita tinggal tempel. Ya, kita tinggal tempel.
Ini yang di bagian bawahnya yang seperti ini ya, yang atasnya yang seperti ini. Lalu nanti setelah kita tempel, kalian ambil kertas berwarna ungu. Kalau nggak ada ungu boleh juga warna hijau, kan ada anggur warnanya hijau juga ada ya. Lalu ini kalian potong-potong, ukurannya kalian sesuaikan aja ya. Kita gulung. Setelah itu nanti kalian susun terus sampai dengan menjadi seperti ini ya, menutupi gambar ini. Lalu setelah itu kalian gambar tangkainya dan tempelkan daunnya ya. Lalu ayatnya ditulis di samping ya. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita mau buat yang ini. Nah, kalau ini kita perlu kertas 2 lembar, kertas bekas aja, kita susun rapi-rapi, lalu kita lipat 2. Lipat 2 ya. Setelah itu lipat lagi. Nah, setelah dilipat lagi, tadi seperti tadi kita gambar ya. Nah, udah kita digambar, lalu kita gunting. Kita gunting ya. Nah, adik-adik, ini udah digunting ya. Ini kan kertas bekas ya. Lalu belakangnya kita bikin buletan-buletan, lalu kita warnai. Kalau mau anggurnya warna ungu, kita warna ungu. Tapi kalau mau anggurnya hijau, boleh juga pakai warna hijau ya. Ini semua digambar. Tadi kan udah ada 4 ya adik-adik ya, kita potong ya. Lalu ini semua udah diwarnain semua. Kita lipat begini ya semuanya ya. Karena kita mau tempel. Ini ke sini. Ini ke sini dan ini ke sini. Ya, kita mau tempel. Tapi nanti tengah-tengahnya kita kasih ini. Ya. Jadi kita misalnya tempel dulu, coba satu dulu deh ya. Tempel ini begini. Ini semua kita tempel ya adik-adik ya. Jangan salah tempel. Harus ngepas ya. Sebenarnya paling gampang ini begini, ngepasnya begini, tempelannya ngepas. Nah, adik-adik, jadi ini udah tempel ini, tempel sini ya, terus begini. Nah, ini terakhir kita tempel juga di tengah-tengah. Kita tempel yang sama ya. Nah, ini udah tertempel semua ya. Nah, kalau ini udah tertempel semua, kita tempel ini di sini, ini di sini. Kita tempel aja, ya. Ujungnya aja. Setelah itu kita buat ayatnya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita tempel di tengah-tengah. Nah, copot. Selesai deh. Nah, adik-adik, sekarang kita ada 2 ya. Bunda ada 2 pilihannya. Terserah kalian mau bikin yang ini boleh, mau bikin yang ini juga boleh. Kalian tentukan saja. Sekiranya yang kalian mudah membuatnya ya. Oke, selamat membuat ya. Jangan lupa dikirim nanti. Bye-bye. Hai adik-adik semua, kembali bersama dengan Bunda Lucy.
Kita akan menutup acara ini dengan doa. Mari kita doa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini mengenai Yesus adalah pokok anggur. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berbuah untuk menyenangkan-Mu. Sebentar sekolah minggu akan berakhir, tetapi firman-Mu selalu tinggal di hati kami. Berkatilah kami semua dan lindungilah keluarga kami selalu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.